Istilah globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dari negara atau bangsa yang berbeda. Salah satu ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO. Tentunya transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Sementara jenis globalisasi yang mempengaruhi kearifan lokal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu globalisasi perekonomian, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ada beberapa kebijakan dan keburukan globalisasi ekonomi, di antaranya kebijakan globalisasi ekonomi. 1. Produksi global dan kualitas produk dan jasa yang semakin meningkat. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. 3. Semakin meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, memudahkan konsumen dalam memperoleh dan memilih barang kebutuhannya. Yang kelima, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sementara keburukan dari globalisasi ekonomi sendiri, yang pertama, meningkatkan persaingan di sektor industri. Yang kedua, mematikan produk kecil yang tidak mampu bersaing. Yang ketiga, sektor keuangan yang semakin tidak stabil. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, globalisasi kebudayaan. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia telah terlihat sejak lama. Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut tentunya menjadikan komunikasi antar bangsa jauh lebih mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan, yaitu semakin berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, penyebaran prinsip multi kebudayaan, serta kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Berkembangnya turis dan pariwisata, semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Berkembangnya gaya hidup yang berskala global seperti pakaian, film, serta lain-lain. Dan bertambah banyaknya event-event berskala global. Sementara dampak globalisasi terhadap kearifan lokal sendiri, globalisasi telah mendorong terjadinya pergeseran atau perubahan sistem atau aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki andil yang sangat besar dalam menggiring remaja-remaja ke arah dekadensi moral. Berikut dampak globalisasi terhadap kearifan lokal. Yang pertama, terjadinya pergeseran serta pergantian manusia, kebebasan yang semakin terkekang, kepribadian yang terhimpit, objektivitas manusia, mentalitas teknologi, krisis teknologi, serta nilai etika dan moral yang semakin bergeser. Untuk itu perlu diadakan upaya untuk mengatasi dampak globalisasi terhadap kearifan lokal. Yang pertama, rehumanisasi, di mana manusia harus dipandang secara utuh, baik lahir maupun batin. Sehingga pembangunan selalu harus mengarah kepada terwujudnya peningkatan kesejahteraan manusia seutuhnya antara lahiriah dan batiniah. Apabila ini tidak diperhatikan, maka laju kehancuran peradaban manusia tidak akan dapat diimbangi oleh laju rehumanisasi. Oleh karena itu, semua pihak harus mengambil bagian dan berkontribusi secara positif. Yang kedua, kemampuan memilih. Globalisasi mau tidak mau harus terjadi di kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan
pengetahuan dengan tidak menghilangkan fungsi dan kearifan lokal. Meskipun bergaul dengan teknologi modern dan global, tetapi nuansa religius tetap terjaga sehingga dapat membentuk pribadi yang utuh dan tangguh. Yang ketiga, adanya revitalisasi, perlunya upaya positif untuk mencegah distorsi biokultural atau perubahan makna kebudayaan dalam kehidupan yang berkelanjutan. Usaha-usaha revitalisasi akan banyak dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh faktor-faktor dalam maupun luar negeri. Globalisasi tidak menjadi masalah jika dalam diri generasi muda sudah tertanam kepribadian yang tangguh. Revitalisasi budaya asli pada generasi muda justru menjadi daya tarik masyarakat asing untuk lebih mengglobalkan kearifan lokal kita.